Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, index, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo sahabat trader, berjumpa kembali dengan channel saya Matias Putra, dan kembali kita akan terus berbincang hal-hal yang sangat menyegarkan yang tentu jadi pertanyaan masyarakat Indonesia secara umum dan sahabat trader secara khususnya. Jadi kita akan membahas bersama Pak Eko dari Kepala Analis Forex IMF Bandung. Jadi kita akan melihat hal yang sangat esensi dan sangat penting yang selalu jadi muncul pertanyaan, yaitu apakah trading forex itu judi apa tidak gitu ya. Dan kita akan diskusi langsung dengan pakarnya hari ini. Oke. Jadi mari kita sudah tidak sabaran lagi kita nyapa. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Matias, apa kabar? Luar biasa. Jadi ini banyak audiens atau masyarakat Indonesia untuk kepingin mendengar langsung sebenarnya penjelasan tentang apakah trading forex itu adalah judi atau bukan, dan tentu ada dasar-dasar apa gitu kan ya Pak Eko ya. Oke, Ya, ya, silakan ya. Pak Eko, mohon pencerahan ini hal ini. Oke, makasih Pak Matias. Jadi ini memang pertanyaan yang sudah cukup klasik ya, bisa kita katakan klasik. Ini judi atau bukan sih sebenarnya? Sebenarnya balik lagi ke soal sudut pandang ya, dan juga nanti tergantung dengan bagaimana caranya kita melakukan transaksi ini. Saya pikir simpelnya gini aja Pak, apapun di dunia ini kalau mau jadiin judi bisa, kalau mau dijadiin judi, ya Setuju, kan? setuju, setuju. Ya, apapun. Makan Kayak pun bisa hari ini ya. hujan atau tidak. Betul, hari ini hujan atau tidak gitu Ya, kan. ya, 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 Atau ya. itu tokek bunyinya berapa kali, itu Ya. ganjil atau genap gitu kan. Benar. Apapun bisa dijadikan judi. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi, ini forex trading ini judi atau tidak, atau sama dengan judi atau enggak sebenarnya. Pertama mungkin kita masuk dari aspek hukum Pak ya. Kalau kita bicara aspek hukum berarti Indonesia ini kan sudah ada payung hukumnya yang menaungi perdagangan berjangka komoditi. Forex ini kan kalau di Indonesia masuk ke dalam wilayah perdagangan berjangka komoditi. Ada Bapepti sebagai pengawasnya, Kementerian Perdagangan sebagai kementerian yang menaungi badan pengawas itu tadi, ada berbagai lembaga yang juga turut mengawasi jalannya sistem perdagangan berjangka ini. Ada undang-undangnya nomor 11 tahun 2010 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 97, itu sudah sangat komplit diatur di dalamnya. Itu dari sisi hukum. Nah, kalau judi sampai saat ini tidak ada payung hukumnya di Indonesia. Jadi selain dia kalau bagi sebagian besar umat beragama disebut haram, ya ilegal juga kalau menurut hukum normal di Indonesia. Kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi nih Pak Matias dan sahabat trader yang lain, forex atau foreign exchange ya, atau valuta asing yang biasa kita kenal dengan nama seperti itu adalah pasar finansial global ya, dunia. Jadi di dalamnya kita bisa memperdagangkan mata uang sebagai komoditi salah satunya, walaupun ada banyak jenis komoditi yang lain juga. Nah, ini kan merupakan satu bentuk bisnis, dan ini selalu kami ulang-ulang dalam setiap kesempatan edukasi baik kepada awam maupun kepada rekan-rekan mahasiswa. Itu membutuhkan, pasti yang namanya bisnis butuh analisis dan strategi. Tidak cuma analisis, kita butuh strategi juga. Strategi dalam hal masuk ke pasar itu kapan, keluarnya kapan, termasuk strategi memanage modal kita seperti apa. Itu membutuhkan analisis dan strategi yang baik. Kemudian dua hal itu saja atau tiga tadi dengan payung hukumnya itu tidak bisa kita kategorikan sebagai perjudian. Nah, sementara kalau judi itu sendiri itu kan sangat sangat bergantung pada faktor luck, faktor keberuntungan. Sementara
sukses dalam trading forex itu bergantung pada faktor-faktor yang cukup banyak seperti pemahaman tentang pasar atau seperti yang saya sebutkan tadi manajemen risiko, manajemen modal, juga strategi trading yang pastinya efektif dan itu sudah melalui berbagai rangkaian uji coba. Kalau kami sendiri di tim riset dan market analis forex IMF itu setidaknya untuk mengatakan sebuah strategi forex itu efektif, setidaknya kita harus punya data histori 3 tahun terakhir gitu. Tapi kalau trader itu tidak punya pendekatan yang benar, tidak punya pendekatan analisis atau trading yang teratur, risiko kerugiannya seperti yang saya bilang tadi, risiko kerugiannya juga bisa sangat tinggi dan ini bisa saja sebanding dengan judi. Jadi saya bilang tadi, apapun di dunia ini kalau mau dijadiin judi bisa gitu. Tapi balik lagi kepada bagaimana pendekatan yang kita lakukan. Oleh karena itu saya pikir sangat penting untuk para trader untuk bisa memahami market dulu dan belajar dulu konsep tradingnya seperti apa, strateginya seperti apa yang efektif supaya bisa katakanlah tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi dalam melakukan trading forex. Mungkin dasarnya itu dulu Pak Matias. Berarti artinya begini, eh, kalau judi itu spekulasi sekali gitu ya. Ya, Ya, arti kata ya, tebak-tebakan lah mengharapkan keberuntungan, begitu kan ya? betul, betul, betul. Eh, Artinya faktor skill itu sangat rendah saya pikir untuk dalam ya, judi. Ibaratnya kan sesimpel kita coin tossing aja lah Pak. Itu resikonya ya, 50% gambar, 50% angka kan ya sudah. Seperti itu. Kalau kita main judi koin ya peluang kita keberhasilan kita ya 50%. Kita tidak bisa increase itu. ya. Benar ya Pak Kecuali ya? yang cerita film Dewa Judi gitu kan? Oh iya, Bisa mengubah kartu. tapi kalau betul, tapi kartu 32 dia jadiin 35 mungkin gitu kan. Tapi kalau kalau itu kan berarti licik kan, berarti Ya, ada kelicikan di situ. Bahkan di situ pun bisa main licik dia. Tapi kalau kita bicara koin tadi, koin kan hanya dua sisi, Pak. Nah, itu mhm. ibarat seperti tahu dadu yang hanya berapa sisi itu? Enam ya, 6 hanya ya, 6 6 sisi. Berarti ya, setiap kali kita melemparkan dadu, peluang untuk muncul angka 6 itu ya hanya 1/6. Tidak ya, bisa kita jadikan 2/6 atau 3/6 gitu. betul, Tapi betul. kalau trading itu kita bisa increase peluang Ya, keuntungannya. berarti yang Gitu. saya tangkap ini penjelasan Pak Eko artinya kalau kita trading ini sebenarnya kan eh, istilah Indonesia ini sebenarnya perdagangan kan ya. Jadi dalam arti Betul, kata kalau di betul, trading itu kenapa kita bisa anggap bukan judi oleh karena kita butuh skill kan ya, butuh keterampilan, betul, kita butuh betul. belajar, proses nggak gampang ya kan. Mm-mm. Lalu membuat Iya, sebuah pekerjaan yang harus menganalisa ya. Jadi kita tidak yes. asal main tebak-tebakan pokoknya wah saya lihat Ya, ini hari bagus ya. ya kan. Jam keramat ini saya masuk mengharapkan untung gitu kan, enggak begitu kan ya. Jadi ini benar-benar kerja kan Kalau ya. hujan sel Atau gitu ya. hujan gitu kan. Atau Nah, kalau bakar-bakar judi itu kan kemenyan bisa gitu ya. bergantung. Eh, Betul, betul. Jadi pergi ke dukun gitu. Angkanya keluar berapa Mbah minggu tapi ini saya kan pernah Pak, itu gitu. berapa tahun lalu itu Pak, saya pernah dengar saya pergi ke Jawa itu ya. Pernah Hmm. ketemu ada orang yang menamakan diri itu jadi dia menganalisa candle berdasarkan bisikan roh katanya kan. Oke. Eh, maka muncul raw candle kalau tidak salah begitu kan. Ada memang beberapa artinya apapun apapun pendekatan analisisnya Pak. Eh, Itu yang tidak bisa dibantah itu adalah potensi keberhasilannya. Ketika kita gambling ya data itu ada berapa? Misalkan kita ya, itu tadi lempar dadu ya sudah 1/6 ke peluang muncul satu angka. Kalau dadunya dua ya per hmm, 12 gitu kan. hmm, Muncul angka 6 berarti 2/12. Ya sudah tetap aja tetap 1/6 peluang ke muncul satu angka itu. Tidak bisa misalkan saya lempar dadu mau lempar dadu saya berharap peluang berapa ini muncul angka 5. 2/6 tidak mungkin karena angka 5 di satu dadu itu cuma satu gitu. Sementara berarti ada lebih banyak peluang saya salah dong. Kalau dari 6 sisi saya hanya bisa peluang 1/6 berarti ada 5 peluang saya salah gitu ya. maksudnya Pak. Jadi kemudian begini Pak, ada banyak mereka berasumsi ini judi oleh karena
Ini transaksinya tidak real katanya, ya kan? Bukan Iya. fisik, padahal kita melihat saat ini banyak transaksi non fisik ya. Mungkin Pak Eko bisa Ya, betul, jelasin. betul. Sebenarnya kalau ada beberapa orang, terutama saya tidak akan sebut agamanya ya, tapi kalangan agama tertentu itu yang memang eh, dalam tanda kutip ya sangat berhati-hati untuk transaksi yang tidak terlihat, tetapi pada dasarnya itu tidak bisa dijadikan alasan atau tidak ada korelasi dengan judi sebenarnya. Judi itu kalau itu kan berarti kan ketidakpastiannya besar sekali yang namanya Betul. judi. Beda agak-agak sedikit sekali memang bedanya dengan spekulasi karena kan spekulasi itu kita amatin dulu kan kita spectate dulu, kita amati dulu baru kita bisa ambil kesimpulan. Maka muncullah kemudian turunan katanya speculation gitu kan. Jadi kita spectate dulu kan kita amati dulu. Nah, sementara kalau judi yang karena tidak bisa dilihat barangnya non real itu tidak bisa lantas kita kategorikan ke dalam judi dalam istilah hukum itu beda lagi nanti ceritanya. Nah, kalau kita hanya setiap barang yang tidak bisa kita lihat, kita jeda, kemudian kita perdagangkan terus tidak bisa, kita kategorikan sebagai judi, maka ketika orang jual jasa itu tidak bisa dilihat juga, Pak. Kan jasa itu Ya, adalah barang non-real, betul gitu. Orang betul. jual jasa, maka ada sektor barang dan sektor jasa. Nah, ini memang komoditi ini memang menarik. Kalau kita lihat, eh, apakah ketiadaan fisiknya dijadikan judi? Saya pikir tidak, tapi itu memang menjadi satu topik bahasan sendiri, terutama kalau kita bicara fikih dalam agama Islam. Itu Mm-mm. satu topik bahasan sendiri. Nah, tetapi berkaitan dengan itu, Pak, yang menarik adalah beberapa tahun yang lalu itu Jakim itu saya lupa kepanjangannya, tapi itu adalah semacam organisasi ulama di Malaysia itu ketika mereka membahas forex trading itu justru mereka mengatakan jauh dari judi sebenarnya kalau yang disorotin kan kebanyakan ini untung-untungan nih. Untung-untungan adalah orang mengatakan itu relate dengan judi. Tapi ketika mereka telah lagi itu kalangan ulamanya bukan itu masalahnya. Tidak bisa dikatakan judi hanya karena ini ada risiko. Bahkan ya kalau kita berdagang biasa pun tetap ada risiko. Ya, betul. Misalkan kita dagang kain, dagang baju, dagang komputer, tetap ada risiko kita bisa rugi. Tergantung bagaimana kita Mm, mengatur strategi juga betul kan. betul betul betul. Tetapi kan kita tidak bisa mengatakan lantas, oh orang yang jualan komputer itu berisiko tinggi untuk rugi, berarti dia judi. Enggak juga Iya iya. gitu. Masalah dibilang barangnya real atau non real itu mungkin perkara yang berbeda. Iya iya Tidak iya iya. bisa dikategorikan itu judi. Apalagi sekarang dengan Gitu. perkembangan zaman banyak transaksi itu memang pakai digital gitu kan ya. Ada e-money-nya, Iya, iya, kita naik betul. kendaraan aja itu mana kelihatan uangnya kan, hanya handphone pencet-pencet-pencet ya. Dia bawa kita Nggak lalu dia ada, pergi, dia nggak kita tinggal nggak bayar tempel kartu sesuatu. sudah. Iya, sudah nggak kelihatan uangnya Iya. keluar dari dompet kan. Udah nggak kelihatan uangnya ya, Pak. Iya. Kalau zaman sekarang memang semuanya serba digital sih ya. Hmm. Kayak kita apa istilahnya? Kalau sekarang itu orang-orang desainer Hmm. grafis Hmm. itu Hmm. kan banyak sekali yang kalau dia cari apa istilahnya library atau apa itu saya lupa. Pokoknya dia cari banyak gambar-gambar yang dia perlukan untuk membuat katakanlah iklan. Kan ada gambar-gambar yang ada copyright-nya, Pak. Jadi kalau kita Ya, nggak beli, kita ya, ya nggak bisa nggak dapat ya, bisa nggak boleh pakai pakai ya, gitu, ya, 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 nggak ya. boleh pakai. Nah, itu kan digital sebenarnya. Memang kita bisa lihat wujudnya. Nah, wujudnya gambarnya kita bisa lihat. Nah, kalau forex kita bisa lihat harganya, Pak. Hmm. 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 Kita bisa lihat harganya, underlying asetnya pun ada kan di pasar Hmm. Hmm. fisik Hmm. Hmm. sebenarnya. Jadi Dan naik dan turunnya harga itu berdasarkan naik turunnya harga di underlying aset di fisiknya kan. ya, Kita ya, ambil ya, contoh ya. emas deh. Kalau harga emas dunia naik, harga di layar kita juga ikut naik sama aja Dan gitu. itu Jadi juga bukan barangnya tidak tidak bisa ada, dan tidak bisa bin salamin sorry. itu ya harganya ya Pak ya. Betul, betul. Jadi bukan barangnya yang tidak ada, tetapi konsepnya berbeda. Ya, ya, Underlying ya, asetnya ya. tetap ada. Gold ada, crude oil ada, silver ada, bahkan Ya, euro, ya. pound sterling dan lain-lain juga ada semua. Hmm. 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 Gitu. Ya, 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 ya. Jadi hanya karena mereka seolah transaksinya tidak lihat apa fisiknya lalu anggap ini adalah judi dan akal-akalan ya. Betul, Heeh, heeh. betul. Dan padahal itu harga itu kan sebenarnya itu betul-betul dari hasil transaksi dunia kan ya Pak ya.
Jadi bukan di broker yang ciptakan ini harganya Betul, begini, ini naik turun begitu kan Pak ya? betul, Hmm. betul, Ini banyak kecurigaan nih betul, Pak, dan tidak seolah-olah bisa broker yang main. dimanipulasi. Ya, ini kan banyak kecurigaan seolah-olah Kok broker yang bisa? manipulasi harga. Nggak bisa. Kita ambil pengalaman Pak, saya lupa itu di tahun 2011 atau yang terakhir gempa gempa Jepang yang ada tsunami itu tahun Ya, ya, berapa, ya, saya agak ya, lupa ya, itu. betul, betul, Ingat tidak, waktu itu yen Jepang menguat luar biasa, betul, betul, menguat betul. yen Jepang justru karena orang-orang Jepang kayaknya mungkin nasionalismenya tinggi, wah kita butuh dana untuk recovery. Mereka ramai-ramai jual aset mereka untuk dijadikan ke yen Jepang lagi. Yen Jepang menguat sangat signifikan pasca tsunami. Betul. Bank of Japan berusaha mati-matian untuk intervensi, nggak mampu. Dibantu oleh Uni Eropa juga nggak mampu juga. Ya, Yen Jepang tetap menguat. Artinya ya. kalau entitas sebesar itu tidak bisa memanipulasi harga, bagaimana broker yang katakanlah retail, Pak, kecil sekali. Mhm, Ibarat mhm. itu debu di gurun pasir itu yang namanya broker itu. Tidak punya kuasa apa-apa untuk memanipulasi harga. Hmm. Gitu. Jadi artinya tidak benar bahwa broker ini yang suka apa naikin turunkan harga gitu kan demi supaya nasabahnya Menaik rugi itu. turunkan harga Menaik turunkan harga tidak akan bisa. Nah, tapi mungkin kalau ada broker yang nakal ya dalam tanda kutip, ya kita nggak tahu misalkan tiba-tiba spreadnya dia bikin gede sekali, slippage-nya atau segala macam yang kita nggak tahu ya. Tapi ya kalau di Forex MF bisa cek lah untuk harga segala macam, 18 years zero complaint, saya pikir tidak lah kalau senakal apapun broker kalau zaman sekarang kita akan bisa dengan cepat melihat pembandingnya, Pak. Ya, Di betul. Anda kok harganya sekian. Saya lihat di platform broker lain harganya kok beda sekali. Pasti ketahuan langsung. Nggak akan berani macam-macam, Pak. Ya, Gitu. ya, ya, Kalau ya, ya. macam-macam pasti langsung ketahuan. Risikonya terbesar, apalagi kalau untuk broker-broker yang sudah legal, punya nama baik, itu pertaruhan. Tapi ada yang menarik juga ini, Pak. Kalau kita bicara judi atau tidak, ya kembali lagi. Kita Pak Eko, maaf, merem atau suaranya agak ngelihat putus-putus ya, Pak ya. analisa nih cara melakukan Pak Eko, sorry, transaksinya. ini suaranya agak putus-putus, Pak. Pak Ekonya yang ini atau dari sayanya? Kembali ke situ lagi. Oh, Halo? putus-putus, Pak. Sorry, sorry, sorry. Ah, Mungkin koneksinya agak terganggu. oke. Ya, halo, gimana Pak kalau sekarang, Sekarang Pak? udah Saya lancar udah ya, ganti ya, ya, itunya. ya. Oke, Ah. oke, oke, oke. Tadi sampai penjelasan di mana Pak? Agak putus-putus, mungkin diulang dikit Pak, tadi masalah judi Pak. Dan memang tadi aja intinya ya kalau untuk ya kalau kita bicara banyak sih banyak aspek. Kalau memang kita trading merem nggak ngelihat analisis sama sekali ya Ah, jatuhnya judi. Jadi kalau istilah saya itu trading forex itu kalau judi atau tidak kan kebanyakan ada kalau Islam mengatakan itu jadi jatuhnya haram atau halal kan ya, sebenarnya ya, kan. ya, ya, Kalau saya ya. ngelihatnya ini kayak kita makan ayam aja Pak, ayamnya disembelih atau dicekek Pak. Ya, Jadi hukumnya jadi ya, ya. berbeda Metodenya lah ya. gitu. Cara Pak Metodenya ini ya. berbeda. Kalau Ah, benar-benar. Tapi oke. kalau memang orang tidak mau tidak mau melakukan analisa ya jatuhnya gambling apapun itu. Kayak kita Ya, buka buka warung, buka toko tapi kita pilih tempat yang sangat sepi ya jatuhnya ya, gambling. ya, ya, ya. Pak berarti Pak. Jual warteg Gitu. tapi di hutan sana misalnya ya, Nek. Iya, gambling jatuhnya gambling. Yang belinya jin memangnya ya, Nek. Betul. Oke. Jadi kalau boleh saya simpulkan apa yang Pak Eko sampaikan untuk sahabat trader ini, jadi termasuk menambah konsep saya sendiri bahwa definisi judi itu adalah kita spekulasi dengan berharap-harap ya, ya kan? Ketika kita menaruh sesuatu atau modal tertentu, lalu kita berharap-harap lah ya. Itu Ya, adalah judi ya, itu kancing gitu kan ya, atas bawah ya itu hitung adalah kancing. judi. Kemudian, nah, kedua bahwa transaksi non fisik itu tidak bisa dianggap judi oleh karena sekarang banyak melakukan transaksi yang sudah tidak pakai fisik lagi karena ini sudah kalau Anda pegang uang itu saya pernah itu ke salon Pak Eko. Jadi kita tanya dia berapa, Mm-mm. dia tanya bayar pakai apa. Kalau pakai uang cash lebih mahal 50.000.
Hmm. Kalau pakai yang non fisik ya seperti pakai apa transfer atau pakai Ya, itu turi bisa sekarang gitu kan. lebih Nah, itu murah. lebih Iya. murah 50.000 gitu loh kan. Nah, lama-lama mungkin nggak laku itu uangnya fisiknya lagi kan orang nggak mau terima karena beresiko Hmm. simpannya dan sebagainya. Kemudian, jadi, sedangkan kita tahu bahwa trading forex ini adalah global internasional. Artinya, secara legal tadi Pak Eko sudah jelasin, bukan hanya negara kita saja yang legalkan, bahkan seluruh dunia, ya kan? Termasuk negara yang bahkan berlandasan religius pun tidak melarang ini seperti di Timur Tengah tentunya ya Pak Eko ya. Apakah di daerah Ya, negara Timur betul, Tengah betul, seperti betul. Arab Saudi melarang trading forex, Pak? Saya nggak tahu tuh, Pak. Ada apa nggak itu? Tapi saya belum dengar ya. Kalau saya di YouTube itu, Banyak justru yang basisnya di negara Timur Tengah, Pak, pialang-pialang itu. iya, maka Broker-broker yang berbasis di betul. negara Timur Tengah Saya juga saya cukup sering banyak melihat di ternyata. YouTube itu yang apa yang buka channel trading apa analisa itu dari Arab itu dari timur orang-orang Timur Tengah pakai bahasa Hmm, Arab katanya kan. betul, betul. Eh, Arti ber- saya justru punya kenalan dari Saudi, ah trader iya 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 iya. dari Saudi, dan bahkan kalau tidak salah tanggal 15 sampai 17 Februari ini ada satu apa istilahnya kayak summit gitu ya, Ah, untuk kripto dan fintech itu di Bahrain loh, Pak. iya 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 iya. Kemudian kita lihat di Turki ya kan waktu itu apa masalah kripto itu banyak yang Ya. kasus itu kan itu justru kantornya di Turki kan ya. Oke. Jadi itu sahabat trader bahwa mari kita belajar lebih baik lah ya supaya kita mengerti sebenarnya landasan kerja seperti apa. Artinya ini secara legal di seluruh dunia oleh pemerintah pun tidak dilarang bahkan dilegalkan ya kan. Jadi sehingga dengan begini pembicaraan ini jadi kami berkesimpulan bahwa trading forex dengan perlakuan yang metode yang benar maka ini sebenarnya adalah sebuah perdagangan bisnis ya. Kecuali Anda mau perlakukan judi ya tentu bisa gitu kan ya. Tetapi Anda juga bisa melakukan dengan tidak melakukan prinsip judi, tetapi prinsip perdagangan usaha. Itu saja ya. Oke, Pak Eko. Jadi ini kayaknya sinyalnya agak gangguan sedikit ya. Kita akan sampai di sini dulu. Nanti kita akan tunggu Pak Eko di seri berikutnya di minggu depannya. Kita akan mendengar banyak bahasan-bahasan yang sangat esensi dan sangat prinsip di dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini. Oke, semoga ini bisa memberi pencerahan. Salam sukses untuk sahabat trader dan juga terima kasih buat Pak Eko dari Forex IMF.